menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, di hati kami Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mengalirkan sukacita dalam hidup kami pada pagi hari ini. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita sama-sama merasakan lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Roh-Mu Engkau memberikan kemenangan bagi kami. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, bermudi
Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, berenggu dimatahkan, mujizat dinyatakan. Iblis akan. Haleluya. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau alirkan sukacita dalam hidup kami. Haleluya. Rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, berenggu dimatahkan, mujizat dinyatakan. Iblis akan. Berikan sorak-sorai buat kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Raja kita, sebab Allah memberikan kemenangan buat kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sepatu penjuru, dari mulai keselamatanku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya, Yesus. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, bubur pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, haleluya, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, bubur pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, bubur pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorak bala kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bila hati kita hanya tertuju kepada Yesus, Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita, yang telah membuka setiap belenggu-belenggu di dalam hidup kita, Haleluya, haleluya, membebaskan hidup kita, bahkan menjadikan kita anak-anaknya. yes. Kita bersyukur Tuhan baik di dalam hidup kita. Dan bila kita hanya menyembah Yesus, ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah namamu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah namamu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafas.
nafasku, perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandangmu, buat seluruh karyamu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandangmu, buat seluruh karyamu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Dan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku, perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Dan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku, perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku, Yesus penyelamatku, Yesus penyelamatku. Haleluya. Haleluya. Yang membebaskan Bersyukur Kau selamatkan hidupku, Kau jadikanku anakmu, Kau tebus hidupku Tuhan. Senang hidupku menyembahmu, senang jiwaku memujimu. Haleluya, haleluya. Namamu ditinggikan, nama Yesus, Raja di atas segala raja. Kami persembahkan hidup kami, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sikaralana syakayaralana, ilaralana syakayaralana. Allah yang besar, Allah yang mulia, ku sembahkan, ku tinggikan namamu, Yesus, penyelamat hidupku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja di
jadilah kehendak-Mu. Seluruh benih penuh kemuliaan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Raja di atas segala raja yang telah menyelamatkan hidup kami. Dan biarlah hanya Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersama kita. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita menundukkan jiwa kita sejenak di hadapan Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan kami datang meneduhkan batin dan jiwa kami di hadapan-Mu. Untuk memberi telinga, hati, pikiran dan perasaan kami kepada kebenaran-Mu. Yaitu firman-Mu yang hidup, yang meneguhkan, menguatkan, dan memberikan tuntunan, memimpin dan menuntun kami ke jalan yang harus kami tempuh. Di tengah segala keadaan yang kami hadapi, oleh kebenaran-Mu itu ya Tuhan, yang menolong kami untuk kami tetap percaya dan menyerahkan seluruh hidup kami kepada kedaulatan-Mu atas seluruh hidup orang-orang yang percaya kepada Engkau. Pagi hari ini, Tuhan, kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami. Kendalikan dan kuasai seluruh hati dan pikiran kami. Dan berikan kami untuk kami memahami, mengerti akan kebenaran-Mu ini. Hamba-Mu yang terbatas, yang Tuhan telah taruh di tengah-tengah kami untuk menyampaikan isi hati-Mu dalam segala keterbatasan, kelemahan, kemampuannya oleh Roh Kudus-Mu yang terus mengendalikan hati, pikiran dan bibirnya untuk mengutarakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua. Tuhan, kami mau mendengar dan memberi telinga kami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, di sepanjang bulan Agustus ini dan ini adalah minggu keempat, bahwasanya kebenaran yang kita dengar selama bulan Agustus dan minggu keempat ini bertemakan tentang aku percaya. Mengapa kita mesti berkata demikian? Karena ada atau sering kali dalam situasi yang kita hadapi,
seringkali hal yang kita tidak harapkan bisa terjadi. Bahkan ketika kita berseru kepada Tuhan, seringkali apa yang kita minta justru seperti Tuhan itu terdiam. Sehingga seringkali kita bisa bertanya, mengapa Tuhan? Kita bisa bertanya, kok Tuhan itu terdiam? Kok sepertinya Tuhan itu tidak menjawab? Kok sepertinya Tuhan itu jauh? Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau kita dalam situasi itu adalah memang itulah manusianya kita. Karena kita memiliki keterbatasan dalam memahami akan Tuhan. Jauh dari pikiran kita, jauh dari kemampuan kita di dalam memahami Dia untuk menjawab atau untuk bertindak dalam setiap kehidupan ini. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah mendeadline Tuhan, membatasi Tuhan di waktu yang kita harapkan. Sebab kalau kita bisa membatasi Dia di dalam segala permohonan kita hari ini atau besok atau lusa, maka Dia bukan Tuhan yang berdaulat. Kalau Dia tidak melakukan apa yang kita harapkan, berarti bukan Dia, bukan Tuhan. Bukan Dia yang berdaulat. Kitalah yang mengaturnya, kitalah yang berdaulat. Kitalah yang memerintahkannya, kitalah yang menyuruh-nyuruhnya. Saudara-saudari, memang tidak salah kalau kita meminta pertolongan dari Tuhan. Memang karena itu menunjukkan bahwa kita merendahkan diri dan kita mengakui Dia bahwa Dia adalah Allah yang sanggup dan mampu melakukan itu. Tetapi tidak dalam arti bahwa kalau Tuhan tidak mendengar atau tidak menjawab, lalu Tuhan itu bukan Tuhan. Bukan begitu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Pernah saya mengatakan bahwa jawaban Tuhan Dia tidak menjawab atas doa kita adalah jawaban terbaik. Saya ulang ya. Jawaban Tuhan atas doa kita Dia tidak menjawab adalah jawaban yang terbaik. Kenapa demikian Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan? Karena Dia adalah Maha Tahu. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan kapan kita membutuhkannya. Dia tahu apa yang Ia akan berikan kepada kita sekalipun sesuatu hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Tetapi Ia tahu bahwa itu adalah untuk membawa kita, mendidik kita, mengajar kita untuk berserah kepada Dia. Sebab Dia adalah Allah yang berdaulat. Itulah yang kita dengarkan dalam berminggu sudah 3 minggu. Dan minggu keempat hari ini. Barangkali kita berkata kok sepertinya mirip-mirip ya. Karena ada satu pernyataan juga yang dari anggota kesan. Kok mirip-mirip? Oh iya. Kemirip-miripannya sejauh mana kita bisa mengaplikasikan hal itu di dalam hidup kita. Dalam keseharian kita, di dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Pernyataan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk di dalam percakapannya dengan Tuhan. Ketika ia memohon anugerah Tuhan, memohon belas kasih Tuhan atas bangsa Yehuda yang sedang menderita oleh karena raja yang lalim namanya Yoyakim. Begitu lalimnya sehingga bangsa itu menyeret untuk hidup menyembah berhala. Dan Tuhan memohon belas kasih Tuhan supaya orang-orang Yehuda itu dibebaskan dari penderitaan. Ditambah dengan hukum yang bolak-balik. Maksudnya adalah tidak ditegakkan. Hukum itu dimain-mainkan. Semakin orang berbuat jahat. Dan ketika pada waktu Nabi Habakuk itu memohon itu kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sepertinya terdiam?
Dan apa yang terjadi justru Tuhan menjawab dia bahwa ia akan membangkitkan bangsa, sebuah bangsa namanya bangsa Kasdim. Bangsa Kasdim yang akan lebih beringas dari sebelumnya. Yang akan membuat orang-orang atau bangsa-bangsa di bumi ini menderita. Dan kemudian Nabi Habakuk bertanya lagi, kenapa kok begini Tuhan? Jawaban Tuhan kita bisa melihat di Habakuk 2 sudah disampaikan minggu lalu. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, disinilah kita dapat melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu nggak bisa diatur-atur. Seolah Tuhan itu nggak bisa diatur-atur. Enggak saudara. Dia berjalan seperti yang ia mau. Dia melaksanakan seperti yang ia kehendaki. Ia melaksanakan sesuai dengan waktunya, bukan waktunya manusia. Dan kalau kita dapat bisa memahami itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Disinilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Disinilah tiada hentinya bahwa sesungguhnya Tuhan itulah yang sesungguhnya berdaulat. Sehingga kalau ia menyampaikan sesuatu kepada kita dengan firman-Nya, sesungguhnya tanda keberserahan kita kepada dia pada waktu kita melakukan itu. Waktu kita melaksanakan itu. Waktu kita mengerjakan apa yang ia firmankan. Bukan mencari jalan lain. Bukan mengalihkan sesuatu hati kita kepada yang lain. Bukan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ya. Kemudian ketika pada waktu Nabi Habakuk bertanya kepada Tuhan tentang hal itu. Tuhan menjawab lagi kepada dia. Apa jawaban Tuhan di dalam situasi seperti itu saudara-saudari? Yang disampaikan di dalam ayat 18 sampai 20 dikatakan apa gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apa gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Sebab pembuatnya percaya kepada buatannya. Padahal berhala-berhala buatannya itu bisu belaka. Sungguh celaka orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu, bisu bangunlah. Bagaimana mungkin dia dapat mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi sama sekali tidak ada roh di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, hai segenap bumi. Nah saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan apa jawaban Tuhan terhadap Nabi Habakuk, maka kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Tuhan menjawab, iya perhatikan. Orang-orang yang menyembah berhala itu yang mengalihkan perhatiannya bukan kepada Allah yang sejati. Mereka tidak akan mendapatkan sesuatu. Itu adalah sesuatu kesia-siaan. Itu mereka menipu diri sendiri. Di dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Berhala yang dimaksud di situ bukan hanya sekedar membuat patung. Bukan saudara. Bukan hanya sekedar menyembah batu. Bukan. Tetapi menyembah di dalam hal ini adalah mengutamakan, memprioritaskan hal yang lain selain daripada Tuhan. Mengutamakan atau mencari yang lain selain daripada Tuhan. Apa itu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan? Adalah bisa itu dia dalam bentuk harta benda, bisa itu dia di dalam jabatan, bisa itu namanya keberhasilan, bisa itu adalah hobi, bisa itu namanya popularitas. Kalau orang mencari popularitas, mengutamakan jabatan, mengutamakan harta benda dan lain sebagainya, sampai imannya, sampai Yesus dijual, itu namanya berhala. Dia tidak lagi memprioritaskan utamanya itu adalah Tuhan. Itu namanya berhala. Kalau hobimu
itu adalah bernyanyi dan kemudian bernyanyi untuk menyenangkan hatimu, itu juga berhala. Bisa itu berhala itu di depan mimbar ini, bisa saudara. Orang bernyanyi sepertinya hebat, luar biasa. Tetapi sesungguhnya hanya karena ia mau menyalurkan hobinya, mau menyalurkan bakatnya, menyenangkan dia. Itu juga berhala. Termasuk musik, kalau hanya menyalurkan hobi, menyalurkan bakat, itu juga adalah berhala. Kenapa menyalurkan bakat? Itu membuat dia senang. Itu juga berhala. Kalau itu bukan karena ditujukan untuk Tuhan, bukan ditujukan untuk menyembah Tuhan, maka itu juga namanya berhala. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, barangkali Bapak Ibu merenungkan renungan yang saya bagikan di pagi hari ini. Ya, dikatakan lakukanlah segala sesuatu untuk apa? Untuk Tuhan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu hanya untuk mendatangkan kesenangan kita, menyenangkan manusia, itu juga berhala. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, ini penting. Ada beberapa hal yang barangkali ini saya sudah tuliskan di sini. Perhatikan, pertama, ya, perlu kita memahami iman yang sehat yaitu iman yang tidak goyah dan karena keberhasilan maupun kesukaran akan terungkap melalui penyembahan setianya kepada Allah yang sejati. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, yang saya sudah katakan tadi, seringkali orang mendeadline Tuhan. Selalu membatasi Tuhan, mengancam Tuhan. Kalau Tuhan tidak jawab, aku tidak ibadah lagi. Kalau Tuhan tidak berikan, kalau tidak melakukan mujizat, aku tidak ibadah. Ya. Atau dalam keberhasilan, orang seringkali melupakan Tuhan. Mengatakan bahwa itu adalah semua daripada usahanya. Dan apa yang terjadi saudara-saudari? Ia bisa tenggelam di dalam keberhasilannya. Dari mana kita bisa tahu kalau orang itu sudah mulai tenggelam dalam keberhasilannya? Kalau keberhasilan itu menjadi keangkuhan dan kesombongan bagi dia bahwa ia adalah orang yang paling hebat. Itu sebabnya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau orang tidak mengenal bahwa semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Kalau ia berhasil dilimpahi dengan segala berkat. Dilimpahi dengan dipercayakan dengan berbagai materi. Saudara tahu gak saudara? Pernahkah Anda melihat atau mendengar orang miskin korupsi sampai di penjara? Yang saat ini yang kita dengar yang korupsi itu. Orang yang bergelimpangan harta. Ratusan miliar, puluhan miliar, bahkan sampai triliunan. Adakah Anda mengetahui bahwa yang korupsi itu adalah orang yang tidak punya pangkat? Yang korupsi itu adalah pejabat tinggi, punya jabatan yang luar biasa. Barusan saja orang yang terhormat di kampus ditangkap sama KPK. Beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah 2 hari yang lalu. Waduh, profesor, rektor, korupsi. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, itu menandakan bahwa sesungguhnya jabatan, popularitas, harta benda tidak akan membawa orang untuk mengalami kepuasan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Hanya orang yang selalu menaruh harapannya kepada Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang bisa mengalami Tuhan dalam kehidupannya, dia bisa mengalami kebahagiaan dalam masa sulit. Dia juga bisa mengalami kebahagiaan di dalam masa kelimpahan. Jadi apapun musim hidupnya, ia bisa mengalami kebahagiaan. Tidak hanya mengalami kebahagiaan, tetapi hidupnya itu menjadi bermakna, berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya saudara, ya kebugaran rohani itu sangat penting. Tapi kebugaran rohani seseorang akan terlihat melalui ibadahnya di dalam hal yaitu kepada siapa sebenarnya ia melakukan ibadah tersebut.
Termasuk pada pagi hari ini. Kita tujukan untuk siapa dan kepada siapa. Kita datang supaya kita diberkati. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Berulang kali saya katakan. Oh, kalau kita beribadah itu. Karena kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Atas kebaikan dan berkatnya yang telah Ia curahkan dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya kita beribadah. Paling tidak berkat yang kita dapatkan itu. Yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Nafas kita hari ini. Kita nggak beli kan? Kita nggak perlu pakai oksigen, tabung oksigen dan bawa-bawa untuk kita hirup. Itu salah satu kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebenarnya kita beribadah. Nah, sesuatu apapun seseorang melakukan ibadah. Namun bila yang ia sembah bukanlah Allah yang sejati. Maka sesungguhnya ibadah yang ia lakukan tersebut adalah sia-sia belaka. Seserius apapun. Kalau tidak bukan kepada Allah yang sejati. Semuanya sia-sia. Kalau kita beribadah pagi hari ini hanya untuk menyenangkan kita. Hanya untuk supaya Tuhan berkati kita. Barangkali kita bisa mendapatkan itu. Kita bisa berkata. Itu akhirnya menjadi sia-sia karena tidak ditujukan kepada Allah yang sejati. Karena kita menyadari bahwa tanpa Tuhan dalam hidup kita, kita nothing. Kita bukan apa-apa. Kalau bukan karena Tuhan dalam hidup kita, kita tidak ada. Kalau bukan karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, betapa pentingnya kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan, bukan karena kita. Bukan karena siapa-siapa. Bukan karena usaha kita, bukan. Oleh karenanya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Habakuk. Di ayat yang keempat b berkata, orang benar akan hidup oleh percayanya. Hidup kita hanya ditentukan ketika kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Kata percaya di situ kepada tingkat penyerahan diri. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar menerima, tapi penyerahan diri kepada Tuhan. Dan itu dikutip oleh Rasul Paulus. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-17 dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Iman yang dimaksud di sini adalah penyerahan diri kepada Tuhan dengan percaya kepada firman-Nya, kepada Injil-Nya, bahwa Yesuslah satu-satunya yang mampu menyelamatkan. Dan yang telah menyelamatkan, yang telah mati di salib, dikubur 3 hari kemudian dia bangkit. Hanya itulah. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, hanya Yesuslah yang dapat menjamin kehidupan kita, baik yang di bumi ini maupun dalam perjalanan kita sampai kepada kekekalan. Dia menjamin masa depan kita, bukan yang lain. Iman, dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Ini berulang lagi dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 13. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Itu semua berbicara tentang iman. Itu sebabnya apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Saya sudah singgung tadi. Baik dalam masa sulit maupun dalam kelimpahan. Kita tetap percaya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dari uraian ini Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Maka dapat kita mengambil 3 pelajaran. Iman yang sehat akan menyembah Allah yang sejati dengan setia karena
menyembah berhala adalah mendustai diri sendiri. Menyembah berhala adalah mendustai diri sendiri. Itu ditegaskan di dalam ayat yang ke-18. Apa gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apa gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Sebab pembuatnya percaya kepada buatannya. Padahal berhala-berhala buatannya itu bisu belaka. Apa berhala yang paling saat ini disembah banyak orang? Tahu berhala yang paling disembah oleh banyak orang hari ini? AI. Artificial Intelligence. Semua orang hari ini kalau mau cari sesuatu, ChatGPT tanya sama AI. Tapi saya berkata kepada Bapak Ibu, AI tidak bisa memberitahu masa depanmu. Saya uji Bapak Ibu. Hari Kamis, kami sedang belajar. Kami sedang dalam kelas pemuridan. Dan kami membahas AI itu, bagaimana AI itu menggunakan AI itu, ya, bahwa hari-hari ini AI itu adalah menjadi kebutuhan semua banyak orang lah, tidak semua barangkali. Ya, kalau mau tanya apa saja dia bisa jawab. Tapi saya mau kasih tahu, belum tentu jawaban AI itu adalah kebenaran. Kenapa saudara? Karena informasi yang semakin banyak dilakukan, dimasukkan melalui media. Baik itu YouTube, baik itu IG, baik itu websitenya, baik itu apalagi TikTok. Dia bisa sarikan hal itu dan yang banyak masuk informasi itulah yang ia akan kasih tahu. Kalau kebenaran yang disampaikan atau yang semakin banyak diinformasikan, pasti kebenaran juga yang akan disampaikan. Tapi kalau hoax yang banyak dimasukkan, jawabannya juga hoax. Salah input pasti salah keluar. Pernah pakai Google Map? Barangkali banyak yang pakai Google Map. Pernah Anda tersesat oleh Google Map? Itu. Jadi tidak semua apa jawaban AI itu adalah kebenaran. Tidak semua. Yang saya katakan tadi saya uji. Saya ujinya apa? Saya tanya ke dia hari Kamis. Sanema, saya bertanya, apakah khotbah Sanema pada tanggal 23 Agustus 2026 di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Pangkal Pinang? Tahu jawabannya? Dia jawab begini. Sanema memang pembicara di beberapa gereja MDC di Indonesia. Tetapi untuk tanggal 23 Agustus 2026 belum tahu apa yang akan dia khotbahkan. Saya menyimpulkan bahwa yang dia tahu adalah yang sudah ada. Yang dia tahu adalah apa yang dia sudah dapatkan informasi. Dia tidak tahu apa yang tidak dikasih tahu sama dia. Itulah AI. Itu sebabnya kalau saudara bertanya kepada AI, silakan. Tapi jangan membuat keputusan hanya karena jawaban AI. Karena keputusanmu itu adalah menyangkut masa depan. Oleh karenanya, betapa pentingnya hati kita memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Karena dari Dialah kita mendapatkan jawaban untuk masa depan kita. Firman Tuhan. Bertanyalah sama firman Tuhan. Anda mempertanyakan firman Tuhan juga yang menjawab Anda. Seolah Anda bertanya tentang firman Tuhan juga yang menjawabnya. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, semua di luar penyembahan kepada Allah, semuanya adalah mendustai diri sendiri. Ya, kita mau cari apa, saudara?
cari harta benda, mau bergantung kepada harta benda, dia tidak bisa menjamin masa depan kita. Kepada jabatan, terbatas waktunya. Popularitas, semua akan berunjuk. Ada berapa kan para selebriti yang dulu sangat terkenal. Saya mencoba beberapa saat tahu. Hari-hari ini betapa malang nasibnya. Ya, saudara, semua akan berakhir. Ada satu yang tidak akan pernah berakhir, adalah kerajaan sorga dan kekekalan. Itu sebabnya seringkali orang banyak membuang waktunya hanya untuk sementara. Tidak serius untuk hidup mencari kekekalan. Tidak serius memperhatikan hidup dalam kekekalan dalam kerajaan sorga itu. Banyak orang hanya terlena untuk hidup sementara. Saya mau berkata kepada kita, kiranya kita menjadi orang bijak. Orang bijak itu adalah orang yang memperhatikan masa depannya. Janganlah kita menipu diri kita sendiri oleh ketertarikan kita kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Yang kedua, saudara, menyadari menyembah berhala adalah kesia-siaan. Semua sia-sia. Ya, secara lahiriah berhala nampak meyakinkan, yaitu karena berhala itu bersalutkan emas dan perak. Ya. Seperti itu memberikan satu daya tarik yang luar biasa. Dan orang mengejarnya seperti orang mengejar namanya fata morgana. Saya tanya kepada anak-anak mes, tahu arti fata morgana? Saya istilahnya begini. Sesuatu yang tidak pernah bisa didapatkan. Apa itu, saudara? Pernah Anda kan lewat jalan raya? Dalam musim kering ini, musim panas ini, biasanya di depan itu seperti ada air di depan. Kita coba terus kejar, ada air. Ternyata semakin kita mengejar, semakin kita enggak memperolehnya. Pernah melihat itu? Itulah kehidupan yang namanya fata morgana. Mencari hal yang sia-sia. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Nabi Habakuk di ayat 19. Sungguh celaka orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Bagaimana mungkin dia dapat mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi sama sekali tidak ada roh di dalamnya. Ya, seperti itu adalah hal yang sangat dibutuhkan. Emas dan perak, uang, dan lain sebagainya. Salahkah kita dapat itu? Salahkah kita memperoleh itu? Salahkah Tuhan memberikan itu kepada kita? Tidak. Tapi yang dimaksud Tuhan, janganlah bergantung kepada Dia. Jangan bergantung hidupmu kepada itu. Dan jangan kamu mengejar menghabiskan waktumu hanya untuk itu. Kadang kalau kita tanya, kenapa enggak ibadah? Buka toko, Pak. Karena hari Minggu lebih rame. Tahu saudara-saudara, saya kadang-kadang kasihan juga. Ya, semua orang butuh duit lah. Semua orang butuh uang. Siapa sih yang enggak butuh uang? Ada yang enggak butuh uang? Semua pasti di sini butuh uang, bukan? Saya pun butuh uang. Kalau lebih banyak lagi, waduh senang banget. Karena saya bisa mengerjakan banyak hal dengan itu. Contoh, ya dalam percakapan 1 minggu ini karena masalah gempa bumi di NTT. Butuh duit. Butuh dibantu itu. Beli sembako, kita bantu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah membantu. Ya, sudah memberikan walaupun mungkin tidak seberapa. Tapi itu menolong. Kita kirim. Misal minta sekretariat bendahara sinode, tolong dikirim. Cap tiau dulu dah. Belum lagi nanti urusan masalah apa itu rumah-rumah yang rubuh, gereja yang rubuh. Ada gereja kita rubuh di sana yang saya kunjungi bulan Juli. Butuh duit. Tetapi duit tidak menentukan masa depan kita. Itu sebabnya janganlah bergantung kepadanya. Ya.
Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, apabila orang mampu berpikir dengan jernih, maka ia akan mengetahui bahwa sesungguhnya berhala itu adalah benda mati belaka. Ya. Semua saudara, semua yang ada di dunia ini nggak bisa menjamin masa depan. Mampu membedakan antara kebahagiaan yang sejati dan fata morgana. Saya sudah sering kali memberikan salah satu contoh yang barangkali sampai hari ini namanya Elvis Presley. Masih teringat-ingat dengan kepopularitasannya. Dia seorang namanya penyanyi rock and roll yang sangat terkenal. Tidak hanya terkenal, ia juga sangat kaya raya. Dan karena dia sudah kaya raya dan terkenal, waktu wartawan datang kepada dia, bertanya mewawancarai dia, mereka tidak lagi bertanya kepada dia, apakah engkau kaya, apakah engkau populer, sudah terkenal. Yang ditanya apakah engkau bahagia. Tujuh. Are you happy? Apa jawabannya? Apa jawabannya? No, I not happy. I feel lonely like in hell. Saya tidak bahagia, seringkali aku kesepian. Dan sebelum ia mati karena obat bius, dia menuliskan surat. Dan dalam suratnya ada kutipan, dia berkata begini, I feel so alone sometimes. Seringkali aku kesepian, seringkali aku sendirian. Pada bergelimpangan, harta sangat terkenal. Dalam keterkenalannya, banyak orang mengenal dia. Tapi dia kesepian. Akhirnya dia bunuh diri. Kenapa? Ya itu. Jadi itu menunjukkan popularitas, kekayaan, apapun jabatan tidak akan bisa menjamin memberikan kebahagiaan. Yang ketiga saudara-saudari, iman yang sehat akan menyembah Allah yang sejati dengan setia karena menyadari bahwa menyembah Allah yang berdaulat adalah selayaknya. Iya, perhatikan ayat 20. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, hai segenap bumi. Berdiam di sini artinya berserahlah kepada Dia. Serahkanlah hidupmu kepada Dia, nantikanlah Dia, percayalah kepada Dia. Apapun keadaan yang engkau lihat hari ini, apapun situasi, apapun persoalan yang sedang engkau alami, tetap engkau berdiam diri, engkau menyerahkan diri, engkau percaya kepada Dia, nantikanlah Dia bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat. Saudara-saudari, berpikir dengan jernih dan melakukan tindakan-tindakan dengan jernih, bukan mengesampingkan akal budi yang sehat. Apa maksudnya? Waktu kita datang kepada Tuhan, kita menggunakan akal sehat kita. Dan akal sehat kita itu kita serahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya kan Tuhan berkata, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Semua arahkan itu kepada Tuhan, pikirkan Tuhan. Waktu engkau menyembah kepada Tuhan, akal sehatmu berjalan. Bukan mengabaikan akal sehat. Tetapi kita juga sadar akal sehat kita terbatas. Nah saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, akal budi manusia yang terbatas dan akal budi yang jernih yang telah diterangi oleh Roh Kudus. Iya, itu sebabnya betapa pentingnya kita merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Haruslah berdiam diri di hadapannya, bersikap tunduk
patuh dan pasrah kepadanya. Ya, lakukan saja apa yang memang Tuhan tuntun Anda. Kerjakan saja. Urusan dia berkati, urusan berkatnya adalah Tuhan. Urusan dia membuat berhasil itu adalah Tuhan. Tapi kita sudah mengerjakan sesuatu sesuai dengan tuntunannya. Apapun itu. Itu sebabnya termasuk pada waktu kita melayani. Kita duduk terlebih dahulu, berdiam dulu di bawah kaki Tuhan. Mendengarkan dia apa yang mesti saya kerjakan, apa yang mesti saya lakukan. Saya seringkali menyampaikan kepada para pemimpin pujian. Jangan karena engkau suka lagu ini dan engkau suka menyanyikannya, lalu itu engkau anggap itu dari Tuhan. Jangan. Cari dulu Tuhan. Duduk dulu di bawah kaki Tuhan. Apa ini lagu yang mesti dinaikkan untukmu Tuhan? Ada seorang hamba Tuhan bernama A.W. Tozer. Dalam bukunya Knowledge of the Holy. Dia menuliskan, dia mengumpamakan bahwa penyerahan diri itu kepada Tuhan seperti kapal yang berlayar dari Amerika, dari New York ke Inggris. Dan di dalam kapal itu ada tentu ratusan orang di dalamnya. Dan pada waktu kapal itu berlayar, mereka bisa berbuat apa saja di situ. Makan, minum, berenang dan lain sebagainya. Karena ada kolam renang kan, kapal-kapal yang besar itu ada. Ya. Mau jungkir balik mereka di situ, mau ketawa, mau nangis. Ya, mau memikirkan apa saja di situ ya lakukan saja. Tapi tujuan kapten kapal dalam pelayaran itu mereka nggak akan kemana-mana. Pasti dibawa ke Inggris. Bukan kemana-mana. Apa maksudnya? Itulah kedaulatan Tuhan. Boleh kita mengerjakan apa saja di tengah dunia ini. Dalam perjalanan kita, dalam pelayaran kita, sampai kepada akhir masa waktunya kita berhenti di dunia ini. Dan kita tahu, Tuhan tetap membawa kita sampai kepada kekekalan. Amin. Kapten kapalmu, kapten hidupmu siapa? Dirimu sendiri atau Tuhan? Dan itu sebabnya betapa pentingnya hidup menyembah kepada Tuhan itu artinya berserah kepada Tuhan. Bukan sekedar nyanyi. Bukan. Tapi mengakui kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Ada 3. Iman yang sehat akan menyembah Allah yang sejati dengan setia. Menyembah berhala adalah mendustai diri sendiri. Menyembah berhala adalah kesia-siaan. Dan menyembah Allah yang berdaulat adalah selayaknya. Mari kita bangkit berdiri. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingin. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sekali lagi katakan, ada saatnya. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti
seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Pada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, melayani, ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidup.
biar kau dapati ku hambamu yang setia. Ibu bapak saudara-saudari, izinkan kita bercakap-cakap kepada Tuhan. Dengan musik lembut menyanyikan lagu ini. Betulkah bahwa seringkali dalam hidup ini yang kita alami tidak seperti yang kita inginkan? Yang kita hadapi seringkali kita tak mengerti. Namun, apakah dalam situasi itu maukah engkau tetap menyembah Dia? Dan maukah engkau berkomitmen untuk tetap melayani Dia sampai akhir hidupmu, sampai engkau menutup mata? Dalam masa sulit atau masa kelimpahan, dalam masa susah atau dalam situasi senang, engkau tetap percaya dan menyembah Tuhan. Situasi yang engkau tak pahami, engkau tidak mengerti, keadaan yang menimpa dirimu, apakah engkau tetap menyembah Tuhan bukan kepada yang lain? Apakah engkau tetap mengutamakan Dia, mencari Dia lebih sungguh, dan terus engkau mengikut Dia? Kalau engkau berkata, Tuhan, aku menyadari banyak hal aku tak pahami. Keadaan yang sedang ada di depanku, yang sedang aku hadapi, dan yang akan terjadi. Seringkali yang menimpa diriku, hal yang tidak kuinginkan. Namun, aku mau Tuhan tetap percaya kepadamu. Aku tetap menyembah Engkau. Aku mengutamakan Engkau. Dan aku menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Karena Engkau telah mengasihi aku lebih Tuhan. Engkau telah mengasihi aku terlebih dahulu. Engkau membayar diriku dengan darah-Mu. Engkau menebus dosaku. Engkau menghapuskan segala kejahatanku. Dan Engkau menyertai, Engkau menjamin masa depanku. Sampai kepada kekekalan. Dan aku bersamamu. Itu sebabnya aku tetap menyembah-Mu Tuhan. Aku tetap melayani-Mu. Biarlah Engkau berikan aku kekuatan, keteguhan hati oleh Roh Kudus-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu itu terus mengingatkanku akan firman-Mu yang tidak pernah pudar dan dimakan oleh zaman. Firman-Mu, Engkau pasti menggenapinya dalam hidupku. Orang yang percaya kepada. Bila itu Engkau taruh tangan kirimu di atas dadamu dan Engkau angkat tangan kananmu. Dan Engkau berkata, sampai akhir di
hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Lebih sungguh lagi katakan, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai aku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ku hamba-Mu yang setia, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ya Tuhan, pernyataan kami di pagi hari ini, biarlah Engkau meteraikan itu oleh Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk kami setia melayani-Mu, menyembah-Mu, mengasihi-Mu apapun keadaan yang kami alami di sepanjang masa depan kami sampai kesudahan zaman, dan kami hidup bersama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu yang kekal itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Tiga bulan ke depan, kita akan merayakan Natal. Sebelum Natal, kita akan mengadakan beberapa acara perayaan. HUT GKPB ke-23 dan ibadah penyambutan mahasiswa baru pada bulan Oktober. Oleh karenanya, kita akan membawa persembahan khusus untuk mensupport kegiatan yang dimaksud di atas melalui rekening gereja dan amplop yang telah disediakan, dan mempersiapkan diri untuk melakukan bakti sosial. Salah satunya adalah donor darah. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19
sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ya Tuhan, terima kasih buat waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini untuk datang ke rumah-Mu, memuji, menyembah-Mu, dan membawa korban syukur kami dari sebagian berkat-Mu yang telah kami dapatkan peroleh, yang Engkau telah berkati, dan kami persembahkan itu kembali untuk-Mu. Bersyukur buat waktu juga yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kami mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar itu Engkau tuliskan dalam hati kami, Engkau taruh itu di akal budi kami, dan oleh Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengingatkan kami setiap waktu, sehingga itu menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami di tengah kegelapan dunia ini dan di tengah segala keadaan yang kami hadapi, sehingga hidup kami tetap hidup yang menyembah kepada Engkau. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kami pulang, kami meyakini dan kami percaya tangan Tuhan selalu terulur untuk memberkati hidup kami. Dan karenanya kami mengarahkan seluruh hidup kami dan menyambut berkat-Mu itu dengan penuh sukacita, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu, memimpin dan menuntun langkah demi langkah-Mu, sehingga apapun yang Engkau buat, dibuat yang Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.